Alhamdulillah sih anak-anak udah paham ya. Kalau kakak-kakaknya kan emang agak susah karena memang udah gede ya. Anakku yang pertama udah SMA kelas 3, yang kedua udah SMP kelas 3, dan sekarang memang pekerjaan mereka, PR-PR mereka masih berkaitan banget. Nah, itu mereka udah punya HP masing-masing. Cuma aku selalu bilang, kalian harus tanggung jawab gitu dengan apa yang kalian lihat gitu. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ima Rashid. Saya adalah selaku Project Manager dari Cahaya Hijrah Event. Foundernya adalah Ustazah Aisyah Farid bin Abu Bakar. Bu, boleh dijelasin ini agenda apa acara Cahaya Sang Baginda ya, Bu? Ini dalam rangka apa? Ya, kita dari Cahaya Hijrah Event ada mengeluarkan beberapa event-event seperti khusus di bulan Muharram dan salah satunya di bulan Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal ini kami mengeluarkan spesial event yaitu Cahaya Sang Baginda, di mana bintang utamanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya sendiri untuk apa nih, Bu? Tujuan dari diadakannya event tahunan Cahaya Sang Baginda adalah pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan cara mengenalkan uh, tentang beliau dari kehidupan pribadi beliau, dari sirah beliau. Seperti hari ini chapter by chapter itu dijelaskan oleh Ustazah dari kelahiran beliau sampai wafatnya. Oh, oke. Nah, pesertanya aja tuh totalnya berapa nih, Bu, yang hadir hari ini? Saya lihat tadi banyak banget di dalam. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kami ada sekitar 7.200 peserta hari ini, dan alhamdulillah semuanya adalah wanita. Oh, oke. Dan ada selebriti juga yang hadir hari ini. Betul, untuk apa bintang tamu khusus yang kami hadirkan, dan alhamdulillah mereka adalah bagian dari keluarga besar Cahaya Hijrah Event. Sebetulnya ada banyak, cuman untuk kita tahun ini kita ada Teh Meli Guslow, ada juga Fenita Ari, ada Alma SBY, ada Titi Kamal, ada Ria Ricis, ada Ustazah Oki, Stiana Dewi, dan banyak lainnya. Ini para selebriti kegiatannya apa nih, Bu? Mengisi acara juga kah, nyanyi atau apa nih, Bu? Ya, memang untuk setiap chapter kami akan selingin dengan selawat. Ada juga edisi bincang tentang Rasul yang contohnya akan dibawakan oleh host yaitu Fenita Ari. Oh, oke. Bu, ini event tahunan atau cuman event tahun ini aja atau gimana? Ini tahun pertama juga kah atau tahun keberapa nih? Iya, ini sebetulnya kami itu berdiri sebetulnya baru kurang dari 2 tahun, dan ini adalah event kedua kami, dan alhamdulillah ini adalah mega event pertama kami setelah kami lahir kurang dari 2 tahun yang lalu. Ini terlihat cukup sukses ya dengan banyak yang hadir peserta. Alhamdulillah, bukan karena kami, saya rasa karena bintang utamanya adalah Rasulullah. Tahun depan mungkin akan mengadakan lagi. Ya, doakan insya Allah kami akan terus mengadakan event-event tahunan, terutama Cahaya Sang Baginda, dan insya Allah selanjutnya adalah event yang terdekat adalah tentang Sayyidah Fatimah. Judulnya adalah The Queen of Jannah. Gak apa-apa kan saya Iya, diedit? nggak apa-apa. Oke, next yang terdekat adalah event kami tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu The Queen of Jannah. Bu, apa nih harapan yang diharapkan dengan adanya dampak untuk penonton sendiri apa nih yang Ya, tentunya yang pertama adalah memperkuat silaturahim antara sesama muslim, terutama muslimah dalam hal ini. Kemudian kami ingin menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai umat muslim bahwa kita memiliki nabi yang luar biasa, seorang yang istimewa yang memang layak untuk dicinta karena beliau sangat mencintai umatnya. Bu, kalau ada masyarakat dari luar yang juga ingin ikut event ini, caranya gimana, Bu? Ya, kami biasanya akan melakukan media promo khususnya di Instagram kami, yaitu Cahaya Hijrah Event di Instagram. Dan kemudian kami ada juga dari alumni-alumni dari event-event kami yang sebelumnya, biasanya kami akan share seperti itu. Baik, itu aja
Terima kasih Oke, banyak terima kasih. kajian Oh dihadiri gitu. juga ribuan. Oh iya. Oke. Aku pegang apa kamu yang pegang? Aku aja Oh iya. gimana Eh, Kak rasanya tadi di dalam? Aduh, Masya Allah ya, bergetar banget sih, apalagi kan ya kita semua paham lah ya kalau kita udah berbicara mengenai Sang Baginda kita Rasulullah SAW gitu ya, pasti rasanya kayak emang udah bergetar banget gitu. Jadi sebenarnya panjang banget kan acaranya dari tadi pagi. Kebetulan memang aku ngisi juga di sini, tapi ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya denger sosok Rasulullah seperti apa. Terus juga tadi di dalam juga ada artefak ya peninggalan Rasulullah gitu. Tadi ada rambut-rambutnya dari Sayyidati kita, ada Sayyidah Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah gitu. Aduh, Masya Allah itu rambut-rambutnya udah dipajang gitu di atas panggung. Jadi kayak deket banget gitu. Aduh, rasanya getar banget sih. Masya Allah. Tapi mau nangis kayak kenapa? Aduh, banget tadi padahal momen aku tuh interview KTR sama ada audiens di sini juga. Yang ada tuh udah tangis-tangisan aja di atas panggung karena kayak ya kita semua pasti rindu banget ya dengan Rasulullah gitu, panutan kita semuanya gitu. Jadi berkesan banget di dalam. Kak sering mengikuti pengajian-pengajian ini ngebagi waktu sendiri seperti apa Kak? Ini kan semua kalau kajian itu kan ilmu ya. Insya Allah itu kan ilmu itu memang harus kita kejar terus sampai kita akhir hayat lah, mengembuskan nafas terakhir. Gimana cara kita bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya, dan juga insya Allah kita bisa nyebarin ilmu tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kalau bisa emang ada waktunya, aku pasti insya Allah aku sempat-sempetin untuk bisa datang sih. Karena ya kapan lagi gitu, kita nggak pernah tahu kan waktunya kita sampai kapan. Tadi pertama kali Kak lihat artefak Rasulullah. Aku dulu pernah lihat di Turki, ya gitu setiap kali walaupun udah waktu itu pernah lihat jubahnya, pernah ngeliat apa, tapi ya tetap aja ya mau mau di ini lagi diulang lagi tetap aja rasanya kayak bergetar aja gitu, Merinding ya. merinding, selalu merinding. Oke deh. Iya. Terima kasih banyak. Oh, oke. Lagi nangis. Iya, udah ya. Oke. Gimana sih cara mungkin kita lihat gadget nggak bisa dihindari ya Mm-mm. kalau kita ada dampak positif dan negatif. Tapi ada batasan juga dong dari orang tua Mm. seperti apa, ya, batasan dari orang tua terus gadget terhadap. Sebenarnya gadget itu kan udah ada aturan sebenarnya, aku untuk khusus keluarga aku tuh sebenarnya udah ada aturan sebelum pandemi itu, kayak mereka ada istilahnya screen time-nya buat mereka gitu ya, kayak cuma berapa jam doang sehari, terus habis itu udah nggak boleh lagi gitu ya. Tapi memang semenjak pandemi itu kayak berubah semua kan aturan-aturan itu, karena memang mereka mau nggak mau harus terlibat dalam gadget tersebut karena ya PR dan segala macam online. Nah, memang sekarang untuk ngebalikin lagi kayak ke zaman dulu sebenarnya agak sulit. Tapi ya tetap kita usahain ya, misalnya mungkin sekarang aku bener-bener liatin banget untuk usia yang tepat untuk ditonton sama anak-anak. Apalagi kayak anakku kan ada yang Atala tuh yang umurnya masih 6 tahun. Itu kan bener-bener dia udah apa scroll terus kan ngelihat apa, misalnya kayak ngelihat aplikasi apa, sosial media apa gitu kan. Itu kan benar-benar harus kita pantau banget apa yang dia lihat, dan untungnya algoritma yang dia lihat itu pas aku lihat tuh masih yang emang di bawah-bawah, maksudnya umur yang sesuai dengan umurnya dia gitu. Jadi alhamdulillah bisa bisa aku lihat terus karena memang aku ada security-nya gitu sih. Jadi jaga kalau misalnya dia udah mulai yang namanya kayak gitu, kadang iklan, kadang apa, dia tinggal tap aja dia bisa ngelihat sesuatu kan. Nah, memang aku udah screening banget gitu, jangan sampai dia bisa lihat yang hal-hal kayak gitu. Terus sama waktu sih, waktu kayak sekarang yang paling lama 1 jam, itu paling lama banget, terus aku ambil. Jadi istirahat dulu. Kalau misalnya mau lihat lagi, aku dampingin, terus kasih waktu lagi gitu. Jadi nggak setiap kali, dan aku nggak kasih HP sih ke anak-anak. Tapi ada komitmen nggak di antara nggak ini sama anak gitu? Kamu bolehnya cuma nonton ini ya. Pernah nggak anak menolak ketika ada batasan-batasan dari mereka? Alhamdulillah sih anak-anak udah paham ya. Kalau kakak-kakaknya kan emang agak susah karena memang udah gede ya. Anakku yang pertama udah SMA kelas 3. Yang kedua udah SMP kelas 3. Dan sekarang memang pekerjaan mereka, PR-PR mereka masih berkaitan banget. Nah, itu mereka udah punya HP masing-masing. Cuma aku selalu bilang kalian harus tanggung jawab gitu dengan apa yang kalian lihat gitu. Dan alhamdulillah sih mereka mau sih, maksudnya udah ini karena mereka juga bersedia kapanpun aku lihat HP-nya boleh
Jadi mereka nggak ada password, nggak ada apa. Jadi aplikasi-aplikasi apapun yang ada di HP mereka selalu aku bisa lihat. Kalau yang Atala memang dia nggak punya handphone, jadi ya dia harus sama aku terus. Jadi istilahnya setiap kali dia lihat pasti didampingin sama aku sih gitu. Tapi kalau misalkan tiap kali apa megang handphonenya gitu, maksudnya kan karena udah dibuka nih aksesnya gitu kan, Mm-mm. suka ngasih guidance-nya nggak untuk apa gitu. Dan Iya, waktu itu aku pernah ngeliat Atala, mungkin dia pas ngeliat kan sekarang gini, kita udah kita screening nih, kita umurnya sekian sampai sekian. Terus kadang ini khusus anak-anak apa segala macam, tapi terkadang malah ada iklan-iklan yang ada di situ gitu kan. Nggak cocok untuk anak-anak. Tapi alhamdulillahnya Atala tuh bisa tahu ketika dia ini dia langsung scroll sendiri. Jadi aku ngerasa bahwa oh dia udah paham nih. Karena aku selalu bilang misalnya kayak ada apa ya istilahnya kayak misalnya kayak konten-konten ya namanya misalnya kayak boleh nyebutin nggak sih kayak, kayak di YouTube gitu atau apa gitu ya banyak kan konten-konten yang kadang ngomongnya pakai omongannya kasar atau apa nah anak-anak itu kan lagi ngomong copy banget kan apa yang dia lihat dia samain gitu istilahnya kayak gini deh kayak misalnya anak-anak unboxing mainan unboxing permen atau apa pasti anak-anak akan niru kan mereka aku pengen beli itu dong karena aku habis ngeliat YouTube-nya si ini aku pengen nyobain permen ini karena dia ngeliat nah tapi kalau udah ngeliat hal-hal yang nggak bagus, otomatis kan itu akan jadi memori. Nah jadi alhamdulillah aku selalu bilang, adek ini nggak bagus ya. Misalnya ada tuh dia lagi nonton itu, adek kok nontonnya kayak gini nih nggak bagus, kata-katanya nggak bagus ini buat anak-anak semacam. Kenapa Mi? Nanti kamu jadi apa namanya anak yang kasar apa segala macam. Dia udah paham. Ya udah semenjak itu kalau udah aku kasih tahu, dia scroll sendiri. Maksudnya langsung naikin lagi udah nggak mau nonton itu lagi kayak gitu sih. Jadi harus dikasih tahu. Nggak bisa anak-anak kayak cuma ini doang dilihatin doang nggak bisa harus dikasih tahu sih gitu. Tadi ada nyontok Oh gitu ya, aduh maaf maaf. takutnya kelihatan di kamera. Kelihatan nggak? Ah ya, oke. Tadi tadi kelihatan nggak ya? basic please. Oke. Aman ya, oke oke. Nah, plus minusnya gadget buat anak apa? Plus minus apa? Plus minusnya gadget. Ya plus minus gadget ya plusnya pasti ya semua tuh kan berasa deket ya. Informasi-informasi yang mungkin di zaman aku dulu semua mungkin hanya dari buku dan itu pun juga susah untuk melihatnya. Misalnya mau ngelihat negara-negara luar kita juga nggak tahu gimana. Oh iya, iya, dah. Kita mau apa ngelihat sesuatu di luaran sana, kita nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang itu begitu canggihnya, begitu gampangnya informasi yang bisa kita dapetin. Nah, minusnya adalah itu dia. Terkadang informasi-informasi itu nggak kita saring, kita anggap semuanya benar. Padahal nggak semuanya yang di situ kan ya benar semua gitu ya. Seakan-akan kayak internet tuh udah paling oke, udah paling apa gitu. Nah, itu yang kadang memang harus kita saring lagi. Apakah hoax atau enggak, terus apa namanya isinya tuh benar atau enggak itu harus benar-benar diteliti lagi yang kayak gitu. Terakhir Kak, satu Mm-mm. tips dari Kakak sedikit dong biar anak nggak kecanduan gadget. Tips dari aku mungkin apa yang aku terapin aja ya. Kalau aku sih lebih menerapkan ke anak-anak untuk waktu screening time-nya itu benar-benar dijaga banget. Ketika waktu sekolah, ya mungkin ya sekarang udah pada sekolah ya. Tapi misalnya mereka pulang, oke lah mereka pengen lihat gitu, kasihlah sebentar. Tapi itu dia harus dipantau sama orang tua, harus didampingin. Kadang juga orang ada beberapa ya orang tuanya di sini anaknya di situ tapi anaknya malah nonton yang nggak benar ya tetap makanya harus kita lihat terus. Setelah mereka nonton pun kita lihat lagi kan ada historinya kan kita lihat lagi historinya mereka nonton apa apa aja dan bisa nanti ketika emang ada beberapa yang mungkin nggak sesuai yang kita pengen gitu kita langsung sampaikan ke anak-anak bahwa Mimi nggak suka ya Atala nonton yang kayak gini-gini karena nggak bagus buat kamu gitu jadi harus disampaikan kayak gitu. Oke, makasih ya. Aku malah dibawa ke ruanganku, ke ruangan. Jadi aku dikasih lihat dari jarak dekat banget, terus berdoa. Tapi karena grogi ya, masya Allah gitu. Itu rezeki banget ya buat aku. Grogi jadi nggak bisa ngucap doa apa-apa selain daripada ini sholawatan aja gitu. Itu pertama kali Aku untuk pertama kali. Aduh, masya Allah banget ya pokoknya rezeki banget. boleh diceritain nggak tadi lihat apa aja? Tadi lihat rambutnya, rambut baginda Rasulullah SAW. Boleh diceritain yang warnanya Wow, ngeblank, nggak ini, pokoknya nggak
Aduh, aku kan harus pakai kacamata juga. Itu kan ditaruh di kaca gitu. Yang penting, aduh pokoknya nggak bisa diomongin gitu. Senengnya tuh nggak bisa diomongin. Nah, hadir di event ini seperti apa teh berkumpul dengan Senang, aku senang terlibat di event ini event yang baik ya. Jadi kita juga sebagai umat muslim lebih mencintai dan menyayangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Walaupun nggak mungkin cinta kita sebesar cintanya Rasulullah kepada kita gitu, tapi kita selalu setiap tahun kan event ini diadakan dan sangat baik dan aku senang terlibat. tadi di dalam ngisi acara juga tadi. Iya, aku ngisi acara, aku nyanyi 2 lagu, lagu Rindu Rasul sama Ketika Cinta Bertasbih. Oke, melihat antusias banyak ya santri, banyak yang pecinta Rasul banyak yang nah, mungkin menyambut teteh juga. Aku pokoknya luar biasa dan ini kan event yang sangat apa ya, identik dengan kemusliman ya karena benar-benar hanya untuk perempuan gitu. Yang kaum pria nggak boleh masuk. Jadi fokus banget gitu, fokus terhadap inti dari acaranya juga. Intinya acara untuk mencintai Rasulullah. Iya, mencintai Rasul. Tapi tidak semua orang bisa melihat Teva. Gimana Teva? Wah gimana ya? Kan ribuan orang tadi. Aku nangis banget. Jadi pas apa namanya ada 4 perempuan datang ke ruanganku. Teteh, ini ada rambutnya Baginda. Aku langsung nangis, gak bisa ngomong apa-apa gitu karena ya gimana ya. Aduh grogi deh pokoknya. Terus mendadak ruanganku tuh kayak sejuk banget. Itu baru sehelai rambutnya gitu ya. Gimana aku bisa lihat cahayanya gitu. Pokoknya nggak bisa diomongin sama kata-kata. Iya, banyak banget tadi Teh itu juga nangis tadi pas melihat itu. Terus dengar-dengar tadi ada yang ketika melihat rambut Teva Rasulullah ada yang apa, hamil ketika maksudnya tiba-tiba mungkin mendapat Ya kan tadi juga ayo teh berdoa cuman nggak ada yang bisa diucap sama aku kecuali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Nggak tahu ngeblank gitu, grogi gitu dan bahagia banget sih. apa teh yang membuat Teteh tiba-tiba meneteskan air mata? Ya kan nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Ini pasti qadarullah, pilihan Allah juga. Ya aku senang, bahagia. Salah satunya di orang pilihan. Iya. Ada ya? Nanyain soal hasil diet sedikit Iya. gimana teh keberhasilannya Iya nanti aja tanggal 11 datang ke pressconnya di mana di Grand Hyatt. keren aja nanti aku hubungin siapa Boleh hubungin Helda oh ya oke deh ya. baik Oke, terima kasih ya. makasih banyak